Ya tadi kita sampai di transformasi linear pada ruang vektor atas lapangan ya. Ternyata berlaku di modul atas barang ring yang kita beri nama khusus yaitu homomorfisme modul ya. Homomorfisme modul. Ya, saya izin share ya. Dari saya belum bisa share screen ini Mas Luha, mohon maaf. Oke. Seharusnya sudah sekarang. Oke, terima kasih. Oke, sudah terlihat ya. Saya harap belum. Belum ya. Sekarang baru started screen sharing. Oke. Mungkin ya, ada jedanya ya di awal tadi. Iya, ini agak susah juga mungkin dari. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Oke, terima kasih Mas Ilham. Saya rasa semua sudah di Elok ya. Di Elok juga sudah ada slide-nya di situ. Kemudian ada sedikit video walaupun bukan video saya ya. Kemudian ada soal yang sudah di-share oleh Mas Musa dan nanti rekan-rekan semua di Korea nanti. Jadi kita akan membahas tentang homomorfisme modul dan teorema homomorfisme modul. Jadi hanya dua sesi ini, kita bagi dua sesi, yaitu terkait homomorfisme modul, kemudian contoh-contohnya. Ya. Iya, terkendala koneksi ya? Atau iya, menghilang. Kita tunggu dulu ya. Tadi di awal soalnya ini kan ada apa? Bandwidth low itu. Mungkin ada kendala di situ. Ya, mohon maaf ini terputus ya. Kita lanjutkan ya. Ya, kita bagi dua sesi hari ini, yaitu atau gini ya, karena sinyal agak sulit. Mau izin saya off cam dulu ya, biar agak lancar ya. Begitu Pak Uha, nggak apa-apa ya? Iya, kayaknya lebih baik seperti itu. Yang penting suaranya lancar sama share screen-nya lancar nih. Oke, yang pertama tentang homomorfisme modul ya. Mohon maaf Pak Faisal, belum di share screen-nya. Oh ya, yang ini masih sudah ini tadi. Sudah belum? Kalau di layar saya belum terlihat sih. Mungkin yang lain, Mas Musa mungkin sudah kelihatan atau belum? Belum muncul di kita. Oh, belum juga. Yang lain juga belum terlihat. Iya. Tempat saya sudah share screen ini saya posisi. Tapi kita untuk lihat belum Pak Faisal. Atau cukup saya yang share screen aja Pak. Nanti Pak Faisal tinggal ngomong aja. Tinggal open mic aja dari sana. Bentar.
Mas Musa saya kirim via WA ya. Filenya sama dengan yang di Elok kan ya, Pak? Yang di Elo itu masih handout dia. Jadi belum pause-nya belum jalan. Oh iya, Pak. Boleh, Pak, lewat WhatsApp tidak apa-apa. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sama rekan-rekan semua, kendala teknis. Mohon ditunggu ya, Pak. Ya, ditunggu ya. Sudah terlihat, Pak. Bapak Ibu semua, teman-teman, sudah terlihat? Sudah. Oh, baik. Sudah terlihat. Saya malah black. Bentar ya. Oke, baru terlihat di sini. Oke, kita lanjut ya. Tolong ya, Mas Musa, mohon maaf. Oke, kita ke definisi homomorfisme modul ya. Definisi homomorfisme modul setelah kemarin kita pernah sudah membahas tentang homomorfisme grup, kemudian homomorfisme ring, kemudian termotivasi dari transformasi linier pada ruang vektor atas lapangan sebarang lapangan ya, lapangan F, di mana lapangan adalah bentuk khusus dari ring. Maka kita akan membahas pagi ini tentang homomorfisme modul. Jadi prinsipnya sama, artinya kita memerlukan dua struktur di situ, yaitu dua modul. Ya, tentu saja atas lapangan atas ring yang sama. Ya. Bisa kita punya modul M, modul N atas ring R ya, atas ring yang sama. Kemudian kita suatu fungsi dari M ke N ya, ini merupakan homomorfisme R modul, kita sebut homomorfisme R modul jika memenuhi dua aksioma itu ya. Jadi Fm1 ditambah M2 sama dengan Fm1 ditambah Fm2, kemudian FAM sama AFM untuk setiap elemen R dan M1 M2-nya elemen M. Nah, ini kan sebenarnya definisi ini kita bahas di transformasi linier pada ruang vektor atas lapangan, atas barang lapangan ya. Kalau kita lihat kan prinsipnya sama ya, yaitu fungsinya ini mengawetkan ya atau mempertahankan operasi penjumlahan pada struktur grupnya, kemudian juga mengawetkan atau mempertahankan operasi perkalian skalar. Jadi sebenarnya prinsipnya itu. Walaupun nanti ada beberapa sifat yang misal mempertahankan mengawetkan elementaritas, kemudian inverse gitu ya, dan selanjutnya. Ya, oke, selanjutnya Mas. Oke, contoh ya, misal kita punya modul Z atas ring Z, kita tahu Z itu terhadap operasi penjumlahan dan perkalian biasa merupakan ring, ya, merupakan ring, dan Z juga terhadap operasi penjumlahannya merupakan grup komutatif. Maka kalau kita definisikan suatu fungsi yang memetakan dari Z ke Z dengan definisi FA sama dengan 3A untuk setiap A elemen Z, kita tahu kalau kita mendefinisikan suatu fungsi itu kan sebenarnya memang harus kita periksa dulu apakah memang benar itu pengaitan dari suatu himpunan ke himpunan lain itu merupakan fungsi, kita harus periksa dulu apakah relevan. Kalau ini kan bisa kita lihat secara jelas di situ ya.
Jadi F dari Z ke Z itu well defined, ya. Artinya dia merupakan suatu fungsi. Kita bisa memeriksanya dengan cara apabila kita punya dua anggota A dan B di Z, maka kita bisa menunjukkan FA sama dengan FB, kan seperti itu. Caranya kebalikan dari menunjukkan fungsi injektif. Fungsi injektif kan kita biasanya menunjukkannya FA sama dengan FB, maka apakah A sama dengan B. Kalau well defined kan kebalik. Nah, jadi yang pertama untuk menunjukkan apakah F ini homomorfisme R modul, kita harus menunjukkan dia aksioma yang pertamanya berlaku, yaitu FA ditambah B, apakah sama dengan FA ditambah FB, ya. Artinya kalau FA ditambah B, ya berarti tinggal kita masukkan saja ke definisinya, ya. Di A di sini kita ganti dengan A plus B, artinya sama dengan 3 dikali A plus B. Nah, kemudian sama dengan 3A ditambah 3B. Cuma kan ya kalau misalnya di mahasiswa S1 itu suka lupa seperti 3 dikali A plus B kok tiba-tiba sama dengan 3A ditambah 3B. Nah, ini kalau misalnya saya tanya, kira-kira alasannya apa kok bisa otomatis 3 dikali A ditambah B sama dengan 3A ditambah 3B? Nah, itu benar nggak berlaku seperti itu? Alasannya kenapa kira-kira? Karena biasanya pengerjaan rutinitas seperti ini ya main langsung saja gitu. Cuma kalau ditanya alasannya, kadang tidak semua bisa menjawab. Berlaku sifat distributif, Pak. Kenapa? Distributif di mana? Karena Z itu ring, Pak. Ringnya. Perkalian ya, gitu ya. Ya, benar. Ya. Jadi karena Z-nya suatu ring, ya, Z-nya itu ring, ya, maka ya, berlaku distributif, ya, distributif di situ, ya, distributif. Jadi 3A plus B sama dengan 3A ditambah 3B. Gitu ya. Kemudian kita kembalikan ke definisinya, ya, berarti 3A sama dengan FA, 3B sama dengan FB, sehingga sama dengan FA plus. Nah, yang kedua, bisa kita tunjukkan juga, kalau kita punya sebarang N di Z, kemudian A di Z, maka FNA sama dengan 3 dikali NA. Itu kan berdasarkan definisinya, ya. Kalau kita substitusikan saja A diganti dengan NA. Nah, sama seperti tadi, ya, 3NA kemudian sama dengan N dikali 3A. Ini kan semata-mata bukan berarti langsung, ya, tapi ada alasan di situ, ya. Karena Z suatu ring, nah kita tahu di situ berlaku juga komutatif perkalian, ya. Asosiatifnya berlaku, kemudian terhadap perkalian juga dia komutatif di Z, sehingga 3NA itu kan sebenarnya sama dengan ya 3N dikali A, kan sebenarnya ada beberapa langkah kan kalau kita mengikuti aksiomanya sebenarnya. Jadi 3N dikali A, nah 3N sama dengan N3 kan gitu, ya. Kemudian pakai asosiatif lagi N dikali 3A. Jadi sebenarnya langkah 2 itu ada 2 langkah lain di situ, ya. Kalau kita ikuti sifat-sifat yang berlaku di operasi biner yang ada pada ring Z, kan itu sebenarnya ada langkah-langkah yang tidak terlihat di situ. Nah, sehingga kita kembalikan ke definisinya, 3A sama dengan FA, maka sama dengan N. Nah, karena dua aksioma ini terpenuhi, maka selanjutnya F kita sebut sebagai homomorfisme R modul. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya sama seperti di transformasi linier yang kemarin pernah kita bahas. Kalau kita punya transformasi linier, maka kita bisa menghimpun, ya, mendefinisikan suatu himpunan yang anggota-anggotanya itu adalah semua transformasi linier dari V ke W. Ya, kemarin kita sempat bahas di pertemuan kedua yang kita notasikan dengan L, V, W. Nah, di modul juga kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi, semua homomorfisme R modul dari modul M ke modul N, tentu saja itu R modul, ya, atas string yang sama yaitu R. Nah, kita himpun di dalam suatu himpunan yang himpunannya selanjutnya kita notasikan dengan hom indeks R M, N. Jadi selanjutnya nanti rekan-rekan semua lebih familiar dengan notasi ini, ya. Jadi hom indeks R kemudian M, N. Jadi R-nya itu menandakan ringnya, M dan N-nya itu artinya nanti hom R M, N itu adalah isinya adalah semua homomorfisme dari M ke N. Jadi posisi penulisannya itu ada maksudnya.
Nah, kemudian lanjut, apabila kalau kita tuliskan dalam notasi himpunan ya, itu menjadi himpunan semua F ya. Kalau mau lebih lengkap, F dari M pangah N gitu ya, di mana F-nya homoisma dari M ke N, sama seperti itu. Nah, jika M-nya sama dengan N, maka secara khusus kita tuliskan notasi hom Rm, N itu dengan NRM, endomorfisma Rm. Ini sama seperti di kalau transformasi linier itu kita pakai notasi yang artinya transformasi linier dari P ke dirinya sendiri itu kita pakai istilah operator linier kalau kemarin ya. Nah, di modul ini kita pakai istilah endomorfisma R ya. Jadi semua himpunan ya dari M-nya kalau sama ya dari M ke N, semua homomorfisma dari M ke M itu kita notasikan dengan NRM. Artinya atau suara saya yang ini ya, yang nggak kedengeran ya. Oke, lanjut. Sepertinya saya tadi keluar. Mohon maaf ya semuanya ya, agak terkendala di pagi ini, nggak tahu kenapa. Oke, masih jelas ya suara saya ya? Oke, jelas. Mohon maaf, lanjut ya. Makasih, Pak. Oke, makasih. Oke, lanjut ya. Kemudian elemen dari himpunan NRM itu ya kita sebut endomorfisma. Nah, apabila F di dalam endomorfisma RM itu invertible, artinya dia ada F inverse-nya di situ, maka F-nya kita sebut automorfisma. Nah, grup yang terdiri dari semua automorfisma di M itu kita notasikan dengan out RM. Nanti beberapa soal-soal mungkin ada notasi-notasi ini yang nanti muncul di tutorialnya di Mas Musa nanti ya. Oke, lanjut. Ya, kalau kita punya seperti tadi ya, hom Rm, N, kita akan melihat ternyata himpunan semua homomorfisma dari M ke N ya, itu merupakan grup komutatif ya, grup komutatif atau grup Abel dengan operasi penjumlahan fungsi ya. Jadi F plus G dari M itu sama dengan F dari M ditambah G dari M. Dimana kalau kita lihat ya penjelasannya, lanjut. Artinya apa? Artinya kita harus menunjukkan operasi biner pada himpunan itu ya, pada operasi plus itu merupakan operasi biner pada himpunan Rm, N. Artinya kita harus melihat dulu apakah operasi yang kita definisikan itu well defined. Jadi artinya kalau kita punya homomorfisme F dan homomorfisme G, berarti kita harus menunjukkan apakah F plus G itu anggota dari Rm, N. Artinya apakah F plus G itu juga merupakan homomorfisme dari M ke N. Kalau kita masih ingat di kalkulus ya, di awal-awal itu kan kalau kita punya fungsi F, punya fungsi G, sebenarnya ini kan ada beberapa konsep yang suka miss juga kalau masih saat itu. Jadi F plus G di situ kan sebenarnya bukan F-nya ditambah G sebenarnya. Jadi F plus G itu kan sebenarnya penotasian suatu fungsi baru, ya, suatu fungsi baru yang didefinisikan sebagai ya sama-sama fungsi dari M ke N gitu ya. Tapi ternyata berlaku didefinisikan sama dengan Fm ditambah Gm untuk setiap M gitu ya. Nah, artinya lanjut Mas Usah. Kalau diberikan sebarang Fg di dalam hom R, N dan M elemen M, maka kita bisa lihat F ditambah Gm itu sama dengan Fm ditambah Gm, elemen N di kodomainnya. Karena itu untuk setiap Fg, maka F plus G-nya juga anggota dari M hom R, M, N. Jadi artinya nanti F plus G-nya itu ada di dalam himpunan hom R, M, N. Tertutup ya. Artinya dia harus tertutup di situ. Kita menunjukkan grup itu kan kalau kita ingat ada 4 aksioma ya. Tapi kalau kita menunjukkan grup komutatif kan ditambah dengan sifat komutatifnya di aksioma yang kelima.
Jadi kita menunjukkan ketertutupannya terhadap operasi biner, maka kita tahu kalau Fm itu kan elemen n ya, Gm elemen n. Karena n-nya juga grup komutatif, maka Fm ditambah Gm-nya ya pasti elemen n. Lanjut yang kedua. Ya, selanjutnya ada. Kemudian kalau kita punya diberikan sebarang F1, G1, F2, G2 dengan F1 sama dengan F2, kemudian G1 sama F2 dan M-nya elemen M, maka lanjut Mas Musa. Nah, ini kita bisa melihat bahwa F1 ditambah G1 M ini akan sama dengan Fm1 berdasarkan definisinya ditambah Gm1. Kemudian karena F1 sama dengan F2, kita tahu melihat definisi dari kesamaan dua fungsi ya. Jadi kalau dua fungsi itu dikatakan sama, maka dia harus berlaku untuk setiap di dalam elemen dalam domainnya ya. Sembilan M ya, elemen M. Jadi F1M itu akan sama dengan F2M untuk setiap M. Begitu juga dengan yang G1 dan G2. Jadi G1 sama dengan G2 itu artinya G1M akan sama dengan G2M untuk setiap M elemen M. Sehingga di situ di baris kedua itu mengapa F1M sama dengan F2M dan G1M sama dengan G2M. Kembalikan ke definisi fungsi F-nya tadi, F2M sama dengan G2M kan sama dengan F2 ditambah G2. Ini artinya apa? Ini sebenarnya menunjukkan well defined-nya tadi, fungsi F1 ditambah G1 itu well defined. Kemudian lanjut Mas Musa. Nah, baru kita ya, jadi operasi biner plusnya tadi itu operasi biner, artinya well defined dia di dalam home Rn, ini kita belum menunjukkan dia homomorfisme, belum, masih menunjukkan bahwa operasi bahwa himpunan F plus G itu well defined, artinya dia berada di dalam home Rm, N, dan kita baru menunjukkan operasi penjumlahannya itu benar-benar merupakan operasi biner di dalam himpunan itu. Lanjut, baru kemudian yang kedua, ini kita menunjukkan asosiatifnya ya. Kan kita ini menunjukkan home Rm, N sebagai grup ya. Kita kan baru menunjukkan dia sebagai grup, belum menunjukkan F plus G-nya sebagai homomorfisme. Sehingga asosiatif berlaku di situ, F plus G plus HM. Artinya kan kita asosiatif itu ingin menunjukkan apakah F ditambah G ditambah H ya sama dengan F ditambah G ditambah H. Sama seperti yang tadi penjelasan di awal, dua fungsi itu dikatakan sama apabila kalau kita kenakan kepada setiap anggota domainnya, maka berlaku F plus G plus H dari M itu apakah sama dengan F ditambah G plus H dari M. Nah, itu. Jadi kenapa di bagian kedua ini kita menunjukkan kesamaan ini. Menggunakan definisi F plus G-nya, maka kita bisa memecah menjadi 2/2 elemen, jadi F plus G ditambah H, sehingga bisa kita pisah menjadi F plus GM ditambah HM. Kemudian yang F plus GM-nya kita terapkan definisinya lagi, sehingga menjadi FM ditambah GM. Kemudian dari situ, karena FM-nya, nah ini sama ya, dari langkah yang kedua dan ketiga, ini tidak semerta-merta langsung jadi seperti itu, tapi ada alasan yang sebenarnya tersembunyi di situ. Kenapa sih kok tiba-tiba kurungnya bisa seolah-olah pindah? Bukan berarti kurungnya seolah-olah pindah, karena kita tahu FM itu elemennya siapa? FM, GM, HM. FM, GM, HM, elemen siapa? Elemen M apa elemen N? Elemen N. Elemen N. Elemen N. Dan N itu adalah modul ya. M dan N-nya modul artinya apa? Kalau terhadap operasi penjumlahan, N-nya juga grup komutatif kan? Ya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Artinya berlaku sifat asosiatif di situ. Makanya yang kurung itu bukan seolah-olah langsung otomatis pindah, tapi karena berlaku asosiatif di dalam penjumlahan di dalam N. Sehingga bisa kita berlaku FM ditambah dalam kurung GM ditambah HM. Jadi berlaku asosiatif penjumlahan di N.
Karena kita tahu Fm, Gm, Hm itu elemennya M. Sehingga dengan menggunakan definisi F plus G-nya, ya, F plus G-nya, maka bisa kita kembalikan dia menjadi F ditambah itu satu langkah lagi seharusnya Gm plus Hm kita tuliskan dulu sebagai G plus H dari M, baru kemudian langkah yang terakhir F ditambah G plus H dari M. Nah, karena berlaku untuk setiap M elemen M, F plus G ditambah H, M sama dengan F ditambah G plus HM, maka kita simpulkan berlaku sifat asosiatif di penjumlahan operasi biner penjumlahan pada Hom Rm, M. Lanjut Mas Musa. Ya, yang ketiga, aksioma group kita harus menunjukkan terdapat elemen identitas, elemen netral, sehingga berlaku untuk setiap anggota di dalam Hom Rn, N itu berlaku kalau kita jumlahkan dengan elemen netralnya, maka dia sama dengan dirinya sendiri. Artinya, ini posisinya terbalik. Seharusnya terdapat dulu ya. Jadi terdapat theta elemen Hom Rn, N, sehingga untuk setiap F elemen Hom Rn, N berlaku nanti 0 theta yang disini, theta ditambah F sama dengan F ditambah theta sama dengan F ya. Itu berlaku seperti itu. Nah, kita definisikan theta-nya itu kita definisikan sebagai fungsi ya, sebagai fungsi yang memetakan setiap M di dalam M dipetakan ke 0n ya. Dipetakan ke 0n. Jadi theta M sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat selanjutnya, maka nanti akan berlaku ya F plus theta M itu sama dengan Fm ditambah theta M sama dengan Fm ditambah, karena theta M-nya kita definisikan ya sama dengan 0, 0n ya, 0 di N itu, sehingga sama dengan Fm. Kita tahu Fm elemen N, di dalam N itu ada grup komutatif, ada elemen identitas juga 0n, sehingga sama dengan Fm. Nah, karena berlaku F plus theta M sama dengan Fm untuk setiap M elemen M, maka bisa kita simpulkan F ditambah theta sama dengan F. Berikutnya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi theta plus F itu akan sama dengan F juga. Nah, artinya terbukti terdapat elemen identitas yang kita definisikan sebagai theta di situ ya. Ada elemen identitas theta dengan definisi theta M sama dengan 0 untuk setiap M elemen M yang berlaku untuk setiap F di dalam Hom Rn, N, F ditambah theta sama dengan F dan theta ditambah F sama dengan F. Nah, yang keempat kita tunjukkan untuk setiap F di dalam Hom Rn, N, maka apakah terdapat inverse? Apakah terdapat inverse? Nah, kita definisikan ada min F di situ ya, dengan definisi min F dari M itu sama dengan min dari Fm untuk setiap M di dalam M. Jadi perhatikan notasi itu ya, mungkin harus bisa dipahami. Min F itu seharusnya saya kurung ya, min F-nya saya kurung seharusnya ya, biar tidak jadi ambigu di situ. Jadi min F dari M itu bukan berarti min dikali Fm ya, beda ya, kiri dan kanan. Nah, gitu ya. Oke, makasih Mas Musa. Jadi min F di situ itu adalah fungsi ya, notasi suatu fungsi baru, fungsi artinya homomorfisme R modul dari M ke N yang kita notasikan dengan min F ya. Yang kita definisikan min F dari M itu sama dengan min dari Fm. Nah, kalau Fm kan itu sudah berada di dalam N. Nah, di dalam N kan grup ada elemen inverse-nya juga. Jadi min dari anggota di N itu artinya inverse suatu anggota di N kan gitu ya. Jadi harus bisa membedakan antara notasi sama operasi ya, yang suka keliru gitu. Sehingga berlaku kalau kita lihat akan berlaku F ditambah min F ya. Jadi F ditambah min F itu akan sama dengan Fm ditambah min Fm. Jadi F dan min F itu homomorfisme ya. Penotasian homomorfismenya. Nah, berlaku Fm, jadi min Fm itu sama dengan min Fm itu menggunakan definisinya. Jadi min F dari M itu sama dengan min
M itu kan berdasarkan definisi. Nah, karena Fm ada di N, Fm juga ada di N, ada identitas, ada apa, inverse-nya di N, maka kan kita tahu hasilnya akan sama dengan identitas 0 ya, 0N. Nah, kita definisikan di C tadi, terdapat theta yang untuk setiap M elemen M, theta M-nya sama dengan 0. Maka berlaku di situ F ditambah min F ternyata sama dengan theta. Nah, lanjut. Dan kalau kita lihat yang kedua, berlaku juga min F ditambah F itu sama dengan theta. Gitu. Ada beberapa buku yang sebagai tambahan ya, saya pernah baca juga ada beberapa buku yang menunjukkan aksioma grup itu, ingin menunjukkan apakah suatu grup itu grup komutatif. Ada beberapa buku yang aksioma yang setelah menunjukkan ketertutupannya itu dia menunjukkan komutatifnya dulu. Ada juga yang seperti itu. Karena ketika sudah terbukti dia komutatif, nanti yang di aksioma C dan D yang ada di slide ini, dia nggak perlu lagi menunjukkan kedua ini, cukup salah satu aja. Jadi dia tidak perlu lagi menunjukkan F plus min F sama dengan theta dan min F plus F sama dengan theta. Karena sudah terbukti komutatifnya di atas, jadi otomatis F ditambah min F sama dengan min F ditambah F. Ada juga buku yang seperti itu. Jadi silakan bisa mengikuti yang mana. Nah, yang lazimnya sih memang runut seperti ini ya. Kalau menunjukkan komutatif, sifat komutatifnya yang terakhir tadi. Nah, yang terakhir, maka kita tunjukkan aksioma yang komutatifnya, maka berlaku F plus GM, ya, itu sama dengan dari definisi Fm ditambah GM. Nah, karena itu ada di N, N-nya grup komutatif, maka berlaku Fm ditambah GM sama dengan GM ditambah Fm, sehingga kita kembalikan ke definisi F plus G-nya tadi, sehingga menjadi G plus Fm. Sehingga berlaku untuk setiap Fg di dalam Rn, N, F plus G sama dengan G plus F. Nah, karena kelima aksioma itu semuanya terpenuhi, maka terbukti himpunan semua homomorfisme R modul dari M ke N yang kita notasikan dengan Rn, N terhadap operasi penjumlahan yang didefinisikan sebagai F plus Gm sama dengan F plus Gm itu merupakan grup komutatif. Lanjut, Mas Musa. Jadi dia merupakan grup komutatif. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa sifat ya. Yang pertama, misal kita punya homomorfisme R modul F ya, dari M ke N aksen, maka sama halnya seperti di transformasi linier ya. F ini mengawetkan ya, atau mempertahankan elemen netral, artinya elemen identitas atau elemen netral di M di domainnya itu akan dibawa ke elemen identitas di kodomainnya di M aksen. Karena F-nya dari M ke M aksen, maka elemen identitas di grup M ya itu akan dibawa ke elemen identitas di grup M aksen. Jadi walaupun kalau di buku memang banyak nggak pakai notasi indeks ya, 0 indeks N, 0 indeks N aksen. Ini untuk memperjelas ya, biar yang baru belum terbiasa dengan itu bisa membedakan gitu. Karena kita pengalaman kalau ngajar mahasiswa yang di S1 kadang di ruang vektor saja kadang suka masih bingung membedakan mana 0 skalar di lapangannya, mana 0 vektor di grup F-nya, di grup P-nya kan gitu ya. Jika sama seperti ini, kalau di buku-buku itu kalau dibaca jarang sekali menggunakan indeks seperti itu ya. Nah, langsung saja F0 sama dengan 0 gitu. Tinggal kita yang harus paham karena dianggap sudah mengerti bahwa fungsi F-nya itu dari M ke N aksen. Artinya kalau F0, ya berarti 0 yang dalam kurung itu adalah anggota domainnya, sama dengan 0 yang di kanan itu anggota domainnya kan. Cuma ini biar enak kita melihatnya, kita kasih notasi ada tambahan indeks di situ. 0M sama dengan 0M aksen. Karena apa? Karena bisa jadi ya elemen identitas di M itu berbeda dengan elemen identitas di N. Karena kan operasinya kan tidak harus sama grupnya. Kalau misalnya yang di sebelah kanan matriks gitu kan 0 di situ artinya 0 matriks gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua Mas Pusat, ya, F juga itu mengawetkan inverse dari M.
inverse elemen di M maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada M, kan kita ada inverse-nya, ada min M. Jadi F min M itu dibawa ke min Fm. Karena Fm itu di dalam, ya, makasih Mas Musa. Jadi Fm itu ada di dalam M aksen, maka di situ kan ada inverse-nya juga. Ya. Jadi kalau Fm elemen M aksen, maka terdapat min Fm di dalam M aksen. Karena M aksennya juga grup komutatif. Nah, sehingga F itu, ya, homomorfisme dari M ke M aksen itu mengawetkan inverse dari elemen di M. Nah, lanjut. Nah, apabila hanya submodul di M, masih ingat submodul ya, kemarin sudah dibahas ini dan Indah juga. Jadi prinsipnya seperti di subruang pada ruang vektor juga ya. Di H ini merupakan submodul di M, maka jika hanya submodul, maka F dari H itu hanya besar. Artinya apa? Artinya itu FH itu himpunan ya, himpunan semua image-nya di dalam F aksen itu ya, FH dari bayangan dari F merupakan submodul di M aksen, F dari H merupakan submodul di M aksen. Dan yang keempat, ada yang keempat, jika K-nya submodul di M aksen, ya, submodul di M aksen, maka F inverse dari K ini merupakan submodul di M. Berikutnya. Nah, sama seperti di transformasi linear, kita pernah bahas tentang kernel dan image juga ya. Di dalam homomorfisme R modul juga, kalau kita punya homomorfisme R modul F dari M ke M aksen, maka kernel dari F itu didefinisikan sebagai himpunan semua M di dalam M dengan Fm-nya sama dengan 0 M aksen. Nah, sedangkan yang image adalah M aksen, elemen M aksen, demikian sehingga terdapat M di dalam M, sehingga berlaku Fm sama dengan M aksen. Nah, ini sudah familiar saya rasa penulisan notasi kernel F dan image F ya dalam notasi himpunan. Nah, ternyata sama seperti di dalam ruang vektor. Ingat mungkin di pertemuan kedua kita tahu kalau kernel dari F ya, kernel dari suatu transformasi linear T itu merupakan subruang dari ruang vektor T-nya ya. Misal T-nya transformasinya dari V ke F ke W. Nah, image T itu juga subruang nah, sama seperti di modul di R modul juga seperti itu. Nah, ada di sifat berikutnya, di slide berikutnya Mas Musa. Nah, kalau kita punya homomorfisme R modul dari F dari M ke M aksen, maka image F itu merupakan submodul di M aksen. Dan kernel F itu juga merupakan submodul di M. Ini prinsipnya sama seperti di ruang vektor yang kita bahas. Menunjukkan apakah image F merupakan submodul di M aksen, kemudian menunjukkan kernel F merupakan submodul di M. Ini pernah disampaikan oleh Bu Niken ya di tutorial itu, silakan Anda nyamannya pakai yang mana gitu ya. Pakai yang pertama hanya menunjukkan dia tertutup di operasi penjumlahannya dan kemudian operasi perkalian skalarnya, atau menggunakan yang kombinasi linear yang saya biasa menggunakan pakai yang kombinasi linear. Lanjut. Ya, contoh ya. Seperti di contoh yang awal tadi yang sudah kita bahas, F dari Z ke Z, di mana Z-nya R modul, dengan FA sama dengan 3A, untuk setiap A elemen Z. Nah, kira-kira kernel F ini apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Kernel dari F, himpunan yang bagaimana? Himpunan nomor 0. Ya, kernel F sama dengan kembalikan ke definisinya tadi, kernel F itu adalah himpunan. Ya, setiap anggota dari Z yang dipetakan ke 0 Z. Berarti kalau fungsinya FA sama dengan 3A, satu-satunya elemen yang memetakan ke 0 apa?
Nol. Ya, hanya 0 ya. Nol, Pak. Nol Iya, aja. hanya 0. Nah, berarti kan kernel F-nya itu adalah himpunan yang isinya hanya 0. Nol. 0 di Z. Nah, gitu. Nah, kalau image F Kelipatan 3 kayaknya. lipatan 3 ya. Iya. Lipatan 3 di Z artinya himpunan yang isinya 3A di mana A-nya elemen Z gitu ya. Iya. Ya, karena 3A di dalam Z ya pasti terdapat A di Z yang berlaku F A sama dengan 3A kan gitu ya. Jadi dia himpunan kelipatan 3 Z. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, karena kernel F membentuk submodul di M, ya, maka kita dapat membentuk modul faktor ya, modul faktor M mod kernel F. Kemudian selanjutnya Mas Musa. Nah, kita ingin melihat apakah ada hubungan antara image F, kernel F, dan modul faktor M mod kernel F. Sehingga ini nanti muncul yang kita sebut sebagai teorema utama homomorfisme modul atau teorema fundamental homomorfisme modul. Nah, sebelum situ kita ada sifat yang ada definisi yang harus kita tampilkan. Lanjut Mas Musa. Ya, misal kita punya fungsi F ya, dari M ke M aksen ini merupakan homomorfisme R modul, maka fungsi F ini kita sebut monomorfisme ya, apabila monomorfisme R modul jika F-nya injektif ya, atau satu-satu. Yaitu untuk setiap M1, M2 di dalam M, jika FM1 sama dengan FM2, maka M1 sama dengan M2. Nah, cara lain menunjukkan apakah F ya, injektif ya, apakah F-nya injektif, kita juga bisa menggunakan kernel ya. Dan kernel artinya ini akan ekuivalen itu kalau kernel F-nya hanya berisikan 0, maka F-nya juga injektif. Jadi tinggal kira-kira menunjukkan penerapannya dalam penunjukan teorema itu bisa kita gunakan yang ini ya, atau bisa menggunakan juga yang kernel hanya 0. Tergantung pemakaian nanti, karena kadang ada yang lebih mudah menggunakan yang sifat ini, ada juga yang lebih efektif menggunakan kernel F sama dengan himpunan yang berisikan 0. Nah, kemudian yang kedua, apabila F-nya surjektif, ini kita sebut lagi sebutannya khusus, yaitu epimorfisme. Maka F kita sebut epimorfisme R modul jika F-nya surjektif atau onto, yaitu image F-nya akan sama dengan kodomainnya, yaitu N aksen. Jadi image F-nya akan sama dengan N aksen. Apabila F-nya surjektif, kita sebut epimorfisme. Selanjutnya. Nah, fungsi F disebut isomorfisme R modul apabila F-nya bijektif. Itu apabila F-nya monomorfisme dan F-nya epimorfisme, injektif dan subjektif. Lanjut. Nah, R modul M dan M aksen ini dikatakan saling isomorfis ya. Jika terdapat suatu isomorfisme R modul dari M ke M aksen yang selanjutnya kita notasikan dengan notasi ini ya, M isomorfis terhadap M aksen. Kalau selanjutnya kalau kita melihat notasi seperti ini, kita harus langsung bisa memahami artinya terdapat ya, terdapat suatu isomorfisme. Kalau kita berbicara di modul, di M dan N aksen modul, berarti terdapat isomorfisme R modul M ke M aksen gitu ya, dan bisa yang berlaku yaitu tadi isomorfisme tadi bijektif. Tapi untuk menunjukkan apakah nanti teknisnya ya, ini teknis rutin sebenarnya M isomorfis M aksen. Kalau kita ingin menunjukkan apakah M isomorfis M aksen, berarti kita harus pertama kita definisikan suatu pengaitan dari M ke M aksen, atau bisa juga dari M aksen ke M, tergantung kasusnya nanti mana yang lebih mudah. Kemudian kita buktikan dulu dia merupakan
fungsi ya, well defined. Kemudian baru kita tunjukkan dia homomorfisme, yaitu memenuhi dua sifat tadi, dua aksioma tadi. Kemudian kita tunjukkan dia injektif, kita tunjukkan dia surjektif. Apabila itu semua memenuhi, maka terbukti fungsi yang kita definisikan itu merupakan isomorfisme R modul yang akibatnya M-nya isomorfis terhadap M aksen. Lanjut. Ya, contoh. Misal kita punya modul Z sebagai Z modul ya. Kemudian kita definisikan suatu pemetaan dari Z ke Z dengan FA sama dengan min A untuk setiap A di dalam Z. Nah, ini akan kita tunjukkan ternyata fungsi pemetaan F yang kita definisikan ini merupakan isomorfisme. Artinya apa? Artinya harus kita tunjukkan dulu F-nya merupakan homomorfisme. Yang dua tadi ya, artinya untuk sebarang A, B, R dalam Z, ini kebetulan struktur pembangun grup komutatifnya dengan ringnya sama, kita ambil tadi sama-sama Z, sehingga kita bisa langsung nulis A, B, R elemen Z, maka FA ditambah B yang menggunakan definisinya akan sama dengan min dari A plus B. Nah, ya, sama seperti tadi, min dari A plus B itu sama dengan min A min B, ya, ini harus kita pahami bahwa berlaku distributif di situ ya. Di min di situ kan sebenarnya elemen di Z itu min 1 ya. Jadi min 1 dikali A ditambah min 1 dikali B, min A min B. Ini kita kembalikan ke definisinya jadi FA ditambah B. Begitu juga dengan FRA ya. FRA jadi min dari RA, jadi ini akan sama dengan berlaku asosiatif di situ ya, min 1 RA, kemudian komutatif juga berlaku di situ R dikali min 1A sehingga bisa menjadi R dikali min A sehingga jadi R dikali FA. Sehingga terbukti F-nya itu homomorfisme modul. Nah, berikutnya kita tunjukkan apakah F-nya selanjutnya kita tunjukkan apakah F-nya injektif. Nah, injektif artinya kita akan menunjukkan jika FA sama dengan FB, apakah nanti berlaku A sama dengan B, kan gitu ya. Nah, karena kita ambil FA-nya, kita misalkan FA sama dengan FB, maka menggunakan definisi dari F tadi, di FA sama dengan min A sama dengan min B. Ya. Akibatnya kan kalau FA sama dengan FB, kita peroleh min A sama dengan min B. Nah, karena min A sama dengan min B, ya maka diperoleh A sama dengan B. Nah, itu kalau kita kalikan dengan di Z kan ada elemen min 1 ya. Kalau kita kalikan dengan min 1, kedua ruas kan sama bersifat relatif di situ. Nah, dengan demikian terbukti F-nya bersifat injektif ya, karena terbukti jika FA sama dengan FB maka A sama dengan B. Nah, yang terakhir kita tunjukkan apakah F-nya surjektif. Nah, ini kalau kita ambil sebarang A di Z ya. Ini kebetulan antara domain dan kodomainnya sama-sama Z. Kita ambil A elemen Z, maka karena Z-nya grup ya, grup komutatif, maka pasti terdapat inverse A ya, yaitu min A. Jadi min A elemen Z sehingga berlaku A sama dengan min dari min A. Ya. Sedangkan min dari min A itu kita kembalikan ke definisi fungsinya, itu akan sama dengan F dari min A. Akibatnya untuk setiap A di dalam Z ya, di kanan ya kodomainnya, maka terdapat min A di yang di kiri sehingga berlaku F min A sama dengan A. Akibatnya F-nya surjektif. Nah, karena berlaku sudah kita tunjukkan F-nya homomorfisme, kemudian injektif dan surjektif, maka terbukti F itu suatu isomorfisme R modul. Yang kata lain apa? Yang kata lain ya itu jelas di sini. F-nya merupakan isomorfisme R modul. Lanjutnya. Nah, ini baru kita masuk ke teorema utama atau fundamental homomorfisme modul. Di mana tadi termotivasi kita yang melihat apakah terdapat hubungan antara kernel F, image F, dan modul faktor gitu ya. Faktor M mod kernel F. Karena kernel F-nya itu adalah submodul di M. Ya, apabila kita punya modul M dan M aksen atas ring yang sama yaitu R, maka jika kita definisikan suatu
ada fungsi M dari M aksen merupakan homomorfisme R modul, maka berlaku M mod kernel F isomorfis terhadap image F. Nah, kembali ke yang penjelasan tadi sebelumnya, menunjukkan dua struktur atau dua himpunan itu saling isomorfis. Yang kata lain, kita harus bisa menunjukkan terdapat suatu isomorfisme R modul dari yang kiri ke kanan, atau bisa juga dari yang kanan ke kiri, kan gitu ya. Nah, dari kalau kasus ini mungkin bisa kita lihat sepertinya akan lebih ya, ini sebenarnya nanti kalau sudah masuk ke kajian yang lebih lebih advance, mungkin nanti ada ketemu suatu problem permasalahan, mungkin nanti ada di pertemuan-pertemuan setelah UTS kan banyak proyek tentang itu ya, kan bisa nanti tidak semerta-merta kita menunjukkan isomorfismenya dari kiri ke kanan, gitu. Bisa juga dari kanan ke kiri. Nah, untuk kasus yang ini kita coba kalau kita lihat dari yang kiri ke kanan, artinya kita harus bisa mendefinisikan, lanjut Mas, bisa. Jadi misalnya kita definisikan suatu fungsi ya, selanjutnya supaya penulisannya lebih mudah, kita singkat saja ya. Kita misalkan kernel F sama dengan K ya, K sama dengan kernel F. Kemudian kita bentuk suatu pengaitan. Nah, kita menggunakan notasi bisa pakai G ya. G ini adalah suatu pengaitan dari M mod K, K-nya tadi kernel F ya, M mod K dibawa ke image F dengan definisi karena itu grup faktor ya. M mod K kan M-nya kan grup ya, atau lebih jelas itu modul faktor ya, modul faktor M plus K. Ini dibawa ke G dari M plus K sama dengan Fm. Nah, kita tahu Fm itu anggotanya image F. Untuk setiap M plus K elemen anggota dari M mod K. Nah, maka pertama kita harus bisa menunjukkan apakah G yang kita definisikan ini well defined. Itu dulu yang pertama kita tunjukkan. Apakah G-nya well defined. Yes. Lanjut. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bisa menunjukkan untuk sebarang A plus K, B plus K di dalam M mod K. Dan kalau kita misalkan keduanya itu sama, A plus K sama dengan B plus K, apakah nanti G dari A plus K-nya sama dengan G dari B plus K? Kan itu kita menunjukkan G-nya well defined kan harus menunjukkan itu ya. Jadi ada dua anggota yang sama, maka nanti petanya itu sama ya, fungsinya itu sama sih. Lanjut. Artinya apa? Selanjutnya susah. Sehingga kalau kita lihat karena kita misalkan A plus K sama dengan B plus K, maka berdasarkan kesamaan dua preset, maka kita peroleh A min B elemen K. Gitu ya, A min B elemen K. Berikutnya. Nah, karena tadi sudah kita misalkan di atas tuh kernel F sama dengan K, kita tulis secara singkat dengan K supaya tidak terlalu banyak penulisan simbol. Maka diperoleh F min A B sama dengan 0. Karena A min B-nya elemen K dan K-nya itu kernel F, kita tahu kernel F itu tadi apa? Himpunan yang berisi elemen-elemen yang dipetakan ke 0 gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau A min B elemen K kan berarti F A min B sama dengan 0. Karena itu kernel F ya. Kernel F itu kalau A min B elemen kernel F, maka F dari A min B sama dengan 0. Nah, karena F A min B sama dengan 0, nah kemudian karena di atas diketahui F-nya itu homomorfisme R modul dari M ke M aksen tadi di atas. Oke, sehingga kan berlaku FA sama dengan FB ya. Kan kalau kita lihat FA min B sama dengan 0 itu kan sama dengan FA ditambah F min B kan gitu ya. Kemudian FA ditambah F min B kan sama dengan FA min FB. Karena FA min FB sama dengan 0 kan nanti kita peroleh FA sama dengan FB. Atau berdasarkan definisi G-nya tadi, FA sama dengan G dari A plus K, yang FB sama dengan G dari B plus K. Sehingga terbukti G-nya well defined, merupakan suatu pemetaan well defined. Lanjut. Oke, berikutnya kita tunjukkan apakah G-nya homomorfisme.
yang kita tunjukkan dua aksioma itu terpenuhi atau tidak. Untuk barang A plus K, B plus K di dalam M mod K, dan R-nya elemen R, maka berlaku yang pertama, G dari A plus K ditambah B plus K, ini akan sama dengan, tentu seharusnya di dalam G-nya itu kita rincikan dulu ya, itu ada di dalam, ini operasi di dalam modul faktor ya, di faktor M mod K, ini seharusnya A ditambah B dalam kurung ditambah K gitu ya. Ya, itu A ditambah B ditambah K, maaf bisa. Ya. Kemudian menggunakan menggunakan definisi G-nya, ini akan sama dengan F dari A plus B ya. Terima kasih langsung saya. A plus B, nah karena F-nya homomorfisme, maka baru berlaku FA plus B sama dengan FA ditambah FB, gitu ya. Nah, maka berlaku FA ditambah FB. Nah, dikembalikan ke definisi G-nya tadi, maka akan sama dengan G dari A plus K ditambah G dari B plus K. Nanti yang pertama. Yang kedua, kita akan menunjukkan apakah berlaku G dari R dikali A plus K. Lanjut, Mas Musa. Oke, G dari R A plus K juga sama, itu di dalam kurung yang di G-nya itu, di domainnya itu ada di modul faktor, di operasi di dalam modul faktor itu R dikali A plus K itu akan sama dengan RA ditambah K, baru kita terapkan definisi fungsi G-nya tadi, akan sama dengan FRA, nah, karena F-nya homomorfisme, maka berlaku FRA sama dengan R dikali FA. Kembalikan lagi ke definisi G-nya, FA sama dengan G dari A plus K. Nah, karena berlaku dua aksioma ini terpenuhi, maka terbukti G merupakan homomorfisme R modul. Lanjut. Oke, jadi G-nya merupakan homomorfisme R modul. Nah, berikutnya, apakah G-nya injektif? Nah, kita harus menunjukkan apakah G-nya injektif. Nah, seperti yang tadi, kalau kita ambil kita misalkan FM1 ya, untuk sembarang FM1, FM2 di dalam image F, dengan FM1-nya sama FM2, akan kita tunjukkan apakah nanti berlaku M1 sama dengan M2, ya, apakah berlaku M1 sama M2. Ini kan di dalam F. Maaf, ini kita di G-nya ya, di G-nya. G-nya tadi dari M mod K ke image F, ya. Berarti nanti untuk G ya, untuk G misal kita punya dua anggota M1 plus K, M2 plus K, kita ingin menunjukkan apakah G dari M1 plus K sama dengan jika G dari M1 plus K sama dengan G dari M2 plus K, apakah nanti berlaku M1 plus K sama dengan M2 plus K. Itu seharusnya agak belum begitu runut gitu. Mungkin Mas Musa bisa menuliskan mungkin yang injektif dulu. Jadi diketahui ya, jadi kita akan menunjukkan jika G dari injektif itu kan ya, akan dibuktikan G dari M1 plus K sama dengan G dari M2 plus K. Maka nanti kita menunjukkan M1 ya, G dari M1 plus K ini sama dengan G dari M2 plus K, maka M1 plus K sama dengan M2 plus K. Nah, kan sebenarnya yang ingin kita tunjukkan kan G-nya ya, G-nya apakah injektif. Nah, G-nya injektif itu kan artinya harus memenuhi ini sebenarnya. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke, saya tadi mungkin agak kurang runut ya, mohon maaf. Jadi karena tadi kita definisikan GM1 plus K itu sama dengan FM1, maka baru masuk ke sini. Nah, jadi artinya kita ingin menunjukkan jika G dari M1 plus K sama dengan G dari M2 plus K, apakah M1 plus K sama dengan M2 plus K? Itu dulu yang harus kita tahu apa yang kita tunjukkan. Nah, baru kita masuk ke definisi G-nya. Nah, karena didefinisikan G M1 plus K sama dengan FM1, dan G dari M2 plus K sama dengan M2, maka kita peroleh
Fm1 sama dengan Fm2. Baru kita masuk ke yang di slide ini. Sehingga sama dengan kita peroleh Fm1 sama dengan Fm2. Nah, karena itu tadi ya, karena Fm1 sama dengan Fm2, karena F-nya homomorfisme R modul, maka berlaku apa? Berlaku ya, F dari M1 min M2 itu sama dengan 0. Kenapa dari situ? Itu ada dua langkah yang kita lewati di situ ya. Jadi kan karena FM2-nya ada di M aksen, nah seperti itu ya. Jadi FM1 min FM2 akan sama dengan 0. Karena F-nya homomorfisme, maka berlaku F dari M1 min M2 akan sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, karena F dari M1, M2 sama dengan 0, berarti apa? Berarti M1 min M2 elemen kernel F. Karena kita tahu kernel F itu adalah himpunan yang berisikan semua anggota di M yang dipetakan ke 0. Sehingga kita peroleh M1 min M2 elemen kernel F. Karena F tadi kita notasikan dengan K ya. Di buku ini kita notasikan dengan K. Nah, akibatnya apa? Dengan menggunakan kesamaan dua koset, maka kita peroleh M1 ditambah K sama dengan M2 ditambah K. Sehingga baru terlihat ini ya, alurnya baru terlihat. Sehingga terbukti G injektif. Karena kita sudah menunjukkan jika G dari M1 ditambah K sama dengan G2 dari M2 ditambah K, maka terbukti M1 plus K sama dengan M2 plus K. Sehingga terbukti G-nya injektif. Oke, berikut yang surjektif. Sama ya, subjektif berarti kita ambil sebarang Y di image F, di domainnya, maka terdapat A di M, sehingga berlaku Y sama dengan FA. Y sama dengan FA, kalau kita lihat image F-nya ya, Y elemen di image F, maka ada A di M, sehingga Y sama dengan FA. Itu dari definisi himpunan image ya, image F ya. Lanjut. Nah, sehingga karena ada A di M sehingga Y sama dengan FA, artinya apa? Artinya ada A ditambah K ya, elemen modul faktor M mod K yang memenuhi Y sama dengan G dari A plus K. Ya, karena Y tadi kan sama dengan FA ya. Jadi sama dengan FA sama dengan G A plus K. Sehingga terbukti G-nya surjektif. Nah, karena sudah kita buktikan G yang kita definisikan dari M mod kernel F ke image F itu well defined, kemudian homomorfisme, kemudian berlaku juga injektif dan surjektif, maka terbukti G-nya merupakan suatu isomorfisme R modul. Lanjut Mas Musa. Yang akibatnya terbukti M mod kernel F itu isomorfis dengan image F. Nah, ini yang selanjutnya kita sebut sebagai tadi teorema utama homomorfisme R modul. Lanjut. Nah, apabila F-nya itu epimorfisme modul ya, artinya apa epimorfisme tadi? Artinya dia berlaku juga F-nya surjektif. Ya. Tadi kan kalau yang di teorema homomorfisme modul kan F-nya hanya homomorfisme dari M ke N aksen ya. Tapi kalau secara khusus apabila F-nya epimorfisme, maka nanti akan berlaku M mod kernel F itu isomorfis dengan M aksen. Nah, kita tahu secara umum image F itu kalau F dari M ke N aksen, image F kan subset atau equal M aksen ya. Tapi kalau F-nya surjektif kan akan sama dengan M aksen image. Nah, dari sini lanjut. Berikutnya teorema utama homomorfisme modul itu bisa kita terapkan ya pada sifat-sifat berikut. Nanti ada dua teorema lagi yang terakhir, ada dua teorema yang kita bahas. Nanti kita tinggal menerapkan teorema utama homomorfisme R modul. Nah, kita lihat misal kita punya modul M atas ring R, kemudian jika N dan P ini submodul di M, maka akan berlaku N plus P mod M itu isomorfis dengan N mod N iris P. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin menerapkan teorema homomorfisme M modul, idenya itu apa? Idenya berarti kita harus bisa mendefinisikan ya suatu fungsi. Ya, jadi nanti
intinya itu bentuknya. Nanti kita harus bisa membentuk apa yang ingin kita tunjukkan itu ke dalam bentuk yang ada di teorema homomorfisme R modul itu. Nah, kita tahu di teorema utama homomorfisme R modul tadi kan ada bentuk muncul kernel F dan image F ya. Artinya kalau kita ingin menerapkan teorema itu, berarti nanti di teorema 2 ini P itu harus kita tuliskan menjadi kernel suatu fungsi kan gitu ya. Yang di kanannya kita jadikan sebagai image dari suatu fungsi. Nah, itu ide awalnya itu. Sehingga nanti kita bisa menerapkan teorema utama homomorfisme ya. Dan nanti kita harus mendefinisikan suatu fungsi terlebih dahulu. Mungkin bisa lanjut ke ya. Terima kasih Mas Musa. Mungkin bisa lanjut ke buktinya langsung. Jadi idenya itu ya. Jadi untuk menggunakan teorema utama homomorfisme R modul, idenya itu. Nah, sehingga yang pertama harus kita lakukan adalah kita definisikan dulu pengaitan antara suatu pengaitan F ya, sebut saja F dari N plus P kita bawa ke N mod N iris P. Nah, ide awalnya itu. Sehingga nanti P-nya itu nanti akan sama dengan kernel F dan N mod N iris P-nya nanti kita akan samakan dengan image F. Sehingga kalau itu sudah terbentuk seperti itu, tinggal kita gunakan teorema utama homomorfisme R. Nah, F ini kalau kita definisikan dengan F dari N plus P, ingat ya, N ditambah P itu adalah suatu himpunan yang isinya bentuknya penjumlahan seperti itu ya, N plus P, di mana N-nya N kecil elemen N besar, P kecil elemen P besar kan gitu ya. Nah, kita definisikan F dari N plus P ke N mod N iris P itu dengan F dari N plus P itu sama dengan N plus N iris P. Berarti ini dibawa situ ya untuk setiap N plus P elemen N plus P. Nah, lanjut. Nah, F ini berikutnya Mas Musa. Dapat kita tunjukkan F-nya ini merupakan epimorfisme modul. Epimorfisme modul. Kenapa kita tunjukkan epimorfisme? Mungkin belum sampai ke situ Mas Musa. Naik dulu ke atas. Sebelumnya dulu. Nah, ya. Nah, kita tunjukkan dulu dia F-nya epimorfisme modul. Kenapa kita harus menunjukkan F-nya epimorfisme? Artinya kita harus menunjukkan F-nya surjektif. Ya, untuk bisa menerapkan teorema utama homomorfisme modul, kita harus menunjukkan F-nya ini epimorfisme dulu. Artinya kita harus menunjukkan F-nya bersifat surjektif. Kira-kira kenapa harus kita tunjukkan surjektif dulu? Ada yang saya jawab? Mengapa harus menunjukkan F-nya surjektif terlebih dahulu? Izin jawab, Pak. Ya, silakan saya plot. Agar ini, Pak, karena kalau F-nya itu surjektif, maka image F itu sama dengan himpunan N modul faktor N per N P itu. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Jadi agar teorema utama homomorfisme R modul itu dapat kita terapkan di bukti ini, maka kita harus menunjukkan dulu N mod N iris P-nya itu sama dengan image F, kan gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus menunjukkan F-nya epimorfisme modul. Nah, kira-kira kalau ngelihat pendefinisiannya seperti itu, F-nya surjektif nggak? Artinya untuk setiap N plus N iris P, maka terdapat N ditambah P di dalam N ditambah P, sehingga berlaku Fn plus P sama dengan N plus N iris P. Nah, kita lihat di situ jelas ya, bisa dilihat ya. Artinya maka ada pendefinisian ya, N plus N iris P, maka terdapat N ditambah 0 ya, di dalam N ditambah P, sehingga berlaku F ya, N plus 0-nya sama dengan N ditambah ya. Oke, terima kasih Mas Musa. Jadi karena kita tahu karena N-nya submodul, P-nya submodul, ada 0 di situ ya. Jadi N plus 0, elemen N plus P, dan nanti berlaku
n plus 0 sama dengan n ditambah n iris p. Oke, jadi dia F-nya surjektif, sehingga nanti n mod n iris p itu akan sama dengan image F. Nah, baru kemudian kita lihat berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Nah, kita lihat pula ya, kernel F itu kalau kita tuliskan dalam notasi himpunan kan kernel F itu adalah himpunan semua n plus p, ya, n kecil p plus p kecil, n plus p kecil di dalam n plus p ini akan sama dengan kernel F. Nah, kernel F itu kan dipetakan ke 0 ya. Nah, 0 di dalam modul faktor n mod n iris p itu kan bentuknya adalah 0 ditambah n iris p. Kan bentuknya 0 ya. Oke, terima kasih Mas Musa ditambahkan 0 ditambah n iris p. Nah, 0 ditambah n iris p itu kan akan sama dengan n iris p. Nah, jadi kita tinggal melihat yang di sisi kanan di syarat keanggotaannya itu. Nah, fn plus p, n kecil p kecil ya. Karena f-nya itu kan sama dengan menggunakan definisi fn plus p-nya kan akan sama dengan n ditambah n iris p. Ya, itu didapat dari situ yang baris kedua di slide itu ya. Nah, karena n plus n iris p sama dengan n iris p, ini kan kesamaan dua koset ya. Nah, di kanan itu kan 0 plus n iris p, berarti kan nanti n min 0, n min 0 elemen n iris p. Jadi kita dapat n elemen n iris p. Nah, n elemen n iris p itu kan dari himpunan kan artinya apa? Artinya n anggota n dan n anggota p. Jadi bisa kita tuliskan satu saja seperti itu. Jadi n-nya juga anggota p. Nah, sehingga himpunan semua n ditambah p, elemen n plus p, di mana n-nya elemen p, ya berarti sama dengan p sendiri. Karena kita tahu yang di kiri itu, n ditambah p kecil, elemen n ditambah p besar, itu kan artinya apa? Artinya n elemen n, dan p elemen p, gitu kan. Nah, ternyata n juga elemen p. Ya, berarti kan nanti cukup, nah, itu p sendiri kan. Nah, sehingga kernel F sama dengan p. Nah, itu step ini sudah kita lakukan. Yaitu kita memperoleh ternyata P-nya sama dengan kernel F dan N mod N iris P-nya sama dengan image F. Nah, berarti nanti kita peroleh, kita bisa menerapkan teorema homomorfisme utama homomorfisme modul. Sehingga berdasarkan teorema homomorfisme R modul, maka terbukti, lanjut Mas Musa di bawahnya tadi. Maka terbukti N plus P mod P itu isomorfis dengan N mod N iris P. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan teorema Holzhauer-Modul ya. Dengan menggunakan teorema Holzhauer modul berlaku N plus P mod kernel F sama dengan image F. Oke, baik. Terima kasih Mas Musa. Sehingga terbukti yang teorema kedua. Yang ketiga, terakhir. Ya, yang ketiga kita sama diberikan modul M atas ring R, kemudian ada submodul N dan P di situ submodul dari M, maka berlaku mod M mod N isomorfis dengan M mod N mod P. Jadi artinya modul faktor N mod N itu isomorfis dengan modul faktor dari modul faktor M mod N terhadap N mod P. Nah, ini sama kita juga tinggal menerapkan teorema utama homomorfisme R modul. Artinya nanti stepnya sama. Kita buat pengaitan sehingga nanti kita peroleh kernel F-nya sama dengan N dan image F-nya sama dengan N mod N. Lanjut buktinya. Atau ya gitu ya. Ini sebentar. Ini kebalik ya Pak ya? Balik ya, kebalik. Yang sama tadi. Jadi yang ini kita buat pengaitannya dari kanan ke kiri. Gitu ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, menunjukkan isomorfisme itu tidak serta-merta selalu dari kiri ke kanan. Gitu. Kita bisa juga dari kanan. Mohon maaf Pak. Nah? Untuk yang di sebelah kanan itu
itu seharusnya M per N atau M per P, Pak? Yang M per N isomorfis dengan M per N lagi gitu. Itu seperti rada aneh gitu, Pak. Sebentar. Yang di sebelah kanan, Pak, maksudnya, Pak. Kanan. M per P, ya benar. Bentar. M per N. Iya Pak, yang ini kayaknya M per P. Ini Ya, M per P itu. Ya. M per P. Ya, oke, terima kasih ya, koreksi. Oke, lanjut. Ya. Berarti kita sekarang membentuk suatu pengaitан dari M mod P ke M mod N ya. Berarti dari kiri ke kanan jadinya ya. Yang di sini, Sebentar. ini yang lebih besar yang N-nya atau yang P-nya ya Pak ya? Yang di Oh iya, teorematika itu saya ini. kurang informasinya kurang. Ya, kalau dilihat bentuknya P-nya ya, N-nya lebih besar dari P. Ini lebih besar dari P. Ya, mohon maaf itu ada informasi yang terlewatkan. Ya, seperti itu. Oke. Berarti kan di sini M per N ke M per N ke M per P atau M per P ke M per N, Pak? Tidak. Coba dilanjut dulu Mas Musa biar terlihat. Oh ya, baik Pak. Salahnya di mana. Oke. Lihat kelirunya. Oke, ya itu P-nya lebih kecil dari N ya. Ya, N. P-nya yang lebih kecil Mas Musa. Oke. Berarti Yang di atas tadi ya, di atas. yang M subset M lebih besar dari N lebih besar dari P itu ya Pak ya? Nah, ya, berarti teoremanya tadi, mohon maaf, naik ke teorema atas. Oh iya ya. Ini Berarti itu MN isomorfis dengan MPNP. Ini MN ya benar, yang kiri MN benar. ini benar MN ya Pak ya? Isomorfis dengan MP, M mod P, N mod P. M per P, Ya, N per P. Oh iya iya. Ya betul Pak. Ini tadi saya yang iya. Itu ya. Terima kasih tadi ya, Mas Saifullah tadi ya. Lanjut ke buktinya. Oke. Berarti ini pengaitannya nanti dari kanan ke kiri ya. Kita kaitkannya dari kanan ke kiri. Berarti nanti kita akan menunjukkan N mod P-nya itu akan sama dengan kernel F, dan M mod N-nya itu akan sama dengan image F. Itu yang akan kita tunjukkan. Sehingga nanti baru kita bisa menerapkan teorema utama homoisme R modul. Ya. Berarti ini kita buat pengaitan dari kanan ke kiri.
yaitu kita definisikan fungsi f dari m mod p dibawa ke m mod n dengan definisi f dari n plus p sama dengan m plus n untuk setiap n plus p-nya elemen m mod p. Nah, maka dari sini seperti tadi yang di teorema 2, kita tunjukkan dulu dia apakah dia merupakan, lanjut Mas Musa, buktinya. Kan tadi kita lihat dia subjektif tidak gitu ya, karena kita ingin mengarahkannya ke sana, kita ingin mengarahkan nanti M mod N-nya itu sama dengan image F. Berarti kan kalau subjektif kan berarti untuk setiap M plus N ya, M plus N di dalam M mod N, maka akan terdapat M plus P, terdapat M plus P di dalam M mod P, dan berlaku M F dari M plus P sama dengan M plus N. Nah, kenapa untuk setiap M plus N elemen M mod N terdapat M plus P? Ya, kita tahu ya karena di atas kan kaitannya adalah P-nya itu kan di situ lebih kecil dari N ya. Otomatis kalau ada M mod N nanti ada M plus N elemen M mod N, nanti ada M plus P, terdapat M plus P elemen M. Sehingga dia subjektif. Nah, karena subjektif maka berlaku kita peroleh nanti image F-nya akan sama dengan M mod N. Ya, itu yang pertama, image F sama dengan M mod N. Nah, kemudian berikutnya kita lihat kernel F-nya. Nah, kernel F-nya itu sama seperti tadi, yaitu semua anggota di dalam M mod P yang dibawa ke 0 dari M mod N. Nah, 0 di dalam M mod N itu kan 0 ditambah N ya. 0 ditambah N. Jadi FA plus P sama dengan 0 ditambah N. Sama dengan N sendiri. Kemudian menggunakan definisi F-nya, maka F dari A plus P itu akan sama dengan A plus N. Jadi kita peroleh di baris yang kedua di kernel itu A plus N sama dengan N. Nah, dengan kesamaan dua koset juga, maka kita peroleh A elemen N. A plus P elemen M mod P, kemudian A elemen N. Nah, A elemen N, berarti itu akan sama dengan N mod P. Jadi kernel F sama dengan N mod P. Sehingga berlaku nanti kernel F-nya N mod P, kemudian image F-nya M mod N, maka dengan menggunakan teorema utama Holter modul, maka kita peroleh M mod N mod N mod P, itu kebalik lagi, itu P ya. Nah, itu P, maka isomorfis dengan M mod N. Oke, baik. Saya rasa ini slide yang terakhir ya, Mas Musa. Ya. Oke, demikian pembahasan tentang homomorfisme R modul beserta sifat-sifatnya, contohnya, dan teorema utama homomorfisme R modul dan penggunaan teorema utama homomorfisme R modul pada beberapa sifat yang berlaku di homomorfisme R modul. Oke, mungkin masih ada waktu kita untuk sedikit diskusi. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin dikonfirmasi, mungkin saya ada yang keliru atau ada yang ditanyakan. Silakan. Permisi Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Oke, silakan Mas. Coba saya bacakan ya Pak ya. Ya. Ini pertanyaannya dari Pak Rehan Dwianto. Mohon maaf izin tanya Pak. Tadi adakah contoh sederhana yang homomorfisme dan hanya memenuhi salah satu injektif atau subjektifnya saja Pak? Saya coba bayangkan di himpunan bilangan mendapati kesulitan. Ataukah memang tidak bisa dengan himpunan bilangan dengan F-nya yang relatif sederhana? Terima kasih. Berarti ini maksudnya cari contoh homomorfisme yang hanya injektif saja atau hanya surjektif saja gitu ya? Atau gimana nih? Pak Rehan Dwianto bisa open mic? Silakan kalau berkenan. Makasih Pak Musa, Mas Musa, Pak Musa.
apa namanya? Makasih juga Pak Faisal. Tadi sekedar ini sih Pak. Tadi kan ada bagian epimorfisme monomorfisme. Itu saya pas nyoba kan diberikan langsung contohnya isomorfismanya nggih. Saya coba bayangkan, coba iseng-iseng nyari yang epimorfisme saja, monomorfisme saja, tapi dengan bilangan saja gitu, dengan relatif F-nya itu saya coba yang sederhana-sederhana. Cuma kayaknya kesulitan untuk dapat salah satunya aja. Apakah memang selalu isomorfisme atau gimana gitu Pak maksudnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rehan pertanyaannya. Pak Ya, Faisal, terima masih kasih ada? Mas Rehan ya. Terkait contoh ya, bentar ya. Ya memang ya ada ya contoh yang dia memang kalau di himpunan bilangan itu ya kalau kita mendefinisikan fungsi misal ya kalau ambil di sama seperti kalau di Z, misalnya di Z nah, ya 3A tadi itu contoh tadi ya, itu kan dia tidak, ini contoh 3A tadi ya. Yang ini Pak. Yang ini. Ya itu Halo? ya. Ya. Ya silakan. Iya, Ya, Pak. kalau Z itu kan, nah kalau Mas Rehan kalau ini kan injektif nggak ada kira-kira? Enggak Pak. Ya, cuma surjektif. Oh enggak, karena kodomainya Z Pak ya, bukan 3Z gitu. Iya gitu. Oh oke, makasih Sama Pak. seperti kalau di pemetaan inklusi misalnya dari Z ke R gitu misalnya, dari Z ke R, ya kan injektif ya, kalau Z ke R kan, tapi kan tidak subjektif, gitu. Betul nggak? Oke Pak, saya kurang teliti. Makasih Pak. Oke, ya, terima kasih. Lanjut Mas Musa. Oh iya, saya bacakan lagi pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Fitri Ayuni. Mohon maaf kalau misalnya saya salah manggil Bu atau Mbak ya. Izin bertanya Pak, apakah ada homomorfisme modul dari dua modul atas ring yang berbeda? Oke, baik, terima kasih Bu Fitri Ayuni ya pertanyaannya. Kalau atas ring yang berbeda, nanti kan tidak berlaku di aksioma yang keduanya itu yang mengawetkan operasi perkalian skalarnya. Ya, itu memang jadi apa? Open problem selama ini ya. Kita nggak tahu mendefinisikan suatu fungsi ya homomorfisme modul dengan ring yang berbeda itu ya di aksioma yang keduanya itu nanti yang tidak terpenuhi, yang agak sulit untuk mencari syarat-syarat cukup apa yang memenuhi itu ya. Nah, kalau sebagai alasan tambahan ya mungkin aksioma yang kedua Mas Musa yang di atas tadi. Nah itu kan kalau atas ring yang berbeda kan nanti nggak terpenuhi itu yang keduanya itu ya, yang kedua ya. Jadi kalau misalnya misal M itu modul atas R1 gitu ya, N-nya modul atas ring R2 kan gitu. Nah, nanti kan kalau misalnya kita ingin menunjukkan aksioma yang kedua kan jadinya apa? Jadinya FAM itu kan dibawanya ke N ya. Nah, dibawanya kan ke NF-nya itu. Nah, sedangkan di N kalau terhadap ring yang berbeda ya nanti nggak akan jadi AFM karena A-nya kan elemen R. Nah, sedangkan yang di kanan kita harus tunjukkan ketertutupan terhadap operasi perkalian skalar di R2 gitu misalnya. Misal yang satu M modul atas R1, yang di kanan modul atas R2. Nanti ketertutupan yang kedua ini dia tidak jadi mengawetkan operasi perkalian skalar. Sehingga dia agak tidak terpenuhi operasi itu, bukan merupakan homomorfisme modul ya.
Nah ini kan R modul ya atas ring yang sama. Cuma kalau saya tuh pernah juga mengkaji homomorfisme modul, itu mengambil struktur yang berbedanya itu bisa mungkin kalau mungkin ada yang pernah membaca modul atas ring polinomial gitu ya, atau modul atas ring semigroup gitu ya, modul atas ring semigroup. Jadi MRS gitu ya, ring semigroup. Nah, itu bisa mendefinisikan suatu modul atas RS ya, RS. Misal modul M1 atas R1 S1, kemudian modul M2 atas R2 S2. Nah, tetapi tetap nanti pengaitan R1 dan R2-nya itu masih harus berhubungan dengan suatu ring yang sama, dan semigroup S1 S2-nya juga harus berkaitan dengan suatu semigroup yang sama. Ya intinya dua aksiomnya ini khususnya kalau terhadap struktur ring yang berbeda, ya, nanti yang keduanya tidak terpenuhi gitu, jadi tidak bisa gitu, harus sama. Gitu. Begitu, Mas Musa, lanjut. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya, ini yang dari Bu Kartika Sari tadi membahas koreksi di teorema utama nomor 3. Kemudian ada Mbak Caroline juga membahas teorema utama 3 tadi, sudah dikoreksi. Ya, terima kasih Bu Kartika Caroline. Oke, habis sudah ya? Pak, sudah habis. Mas Musa, halo, saya boleh? Ya, silakan Prof Indah ya. Berdiskusi. Monggo Bu. Terima kasih Pak Faisal. Ya, tadi pertanyaan yang menarik, homomorfisme kalau ring yang berbeda itu memang sudah pernah terpikirkan oleh kami beberapa saat yang lalu dan sampai saat ini belum berhasil ya. Jadi kalau misalnya dua modul melibatkan dua ring yang berbeda, terus kita ingin mendefinisikan homomorfisme di antara mereka, kemungkinan salah satunya harus ada hubungan dulu antara ring yang satu dengan ring yang satunya, gitu loh. Jadi, nah hubungan itu, kaitan itu yang belum berhasil kita temukan seperti apa hubungannya, gitu. Jadi itu pertanyaan yang sudah lama muncul juga sebenarnya dan cukup menarik dan masih open gitu. Kayaknya sepertinya kok belum ini ya Pak Faisal ya, belum ada apa ya yang berhasil mendefinisikan itu dengan baik gitu. Komentar aja Pak. Ya, terima kasih Prof Indah ya. Ini kebetulan saya kemarin sempat mengkaji yang di modul atas RDPT Bu, di RDPTM. Jadi modul atas RS gitu ya. Nah itu memang saya ngambil struktur modulnya berbeda. Ya seperti apa kata Prof Indah tadi, walaupun saya ngambil ringnya itu berbeda, misal yang satu R1, yang dua R2, kemudian karena di RDPT itu melibatkan struktur semigroup juga, saya ambil semigroup yang berbeda, S1, S2, tapi memang kita tetap harus mendefinisikan suatu pengaitan antara R1, R2 dengan S1, S2. Nah, dalam hal ini kemarin saya sempat mendefinisikan homomorfisme ring. Jadi kita melibatkan homomorfisme ring R1 ke R2 dan melibatkan homomorfisme semigroup dari S1 ke S2. Nah, itu ternyata pendefinisian homomorfisme modulnya ternyata berhasil, Bu. Berhasil ya. Berarti itu nanti bisa menginspirasi untuk kondisi yang lebih umum ya, Pak ya, atau lebih khusus. Jadi kalau tadi Pak Faisal bekerja di RS itu ya, bagaimana kalau misalnya terus di RX ya, atau ya bagaimana? Artinya idenya kan sudah, artinya modelnya kan sudah ada. Jadi mungkin bagaimana memodifikasinya sehingga nanti untuk kasus-kasus yang lebih umum, lebih umum ya Pak ya, untuk ring sembarang itu bisa diaplikasikan gitu. Saya kira itu bagus Pak. Iya. Terima kasih Prof Indah. Ya. Sama-sama. Mungkin sebelum diakhiri masih ada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Cukup ya? Ada tambahan dari Mas Musa? Ini Pak, untuk yang tutorial nanti itu ada soal latihan yang saya linkkan di Elok. Jadi di bagian pertemuan 5, kemudian dibuka ada latihan soal. Sebentar, saya coba pindah screen-nya dulu ya Pak. Ya, itu
Itu kemarin sudah sempat saya embed juga biar tampil langsung PDF. Oh iya Pak. Saya coba share screen dulu. Di pertemuan kelima ya Pak ya. Pertemuan kelima di konten yang paling bawah. Ya. Ah ya, sudah di embed. Ini kemarin saya nggak bisa embed, jadi cuman saya pasang linknya ada di sini Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus kemarin sore saya embedkan di situ. Ya, nanti kurang lebih nanti tutorialnya akan membahas nanti selain review juga ada membahas beberapa latihan soal. Dan memang latihan soalnya sengaja ada beberapa ini sampai 12 nomor dari beberapa referensi itu supaya nanti kalau misal ada sisa yang belum dibahas itu bisa dipakai buat latihan sebelum UTS, bisa juga nanti sebelum UAS gitu Pak. Oke, ya. Itu aja Pak dari saya. Ya, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya rasa hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasi serta diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Mohon maaf juga tadi terkendala teknis dan ada beberapa tadi yang sempat keliru dalam hal penulisannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya.